Nama saya Cynthia Septiani, NPM saya 306-1856097 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Banjarmasin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh dosen saya, seorang psikolog, Ibu Hajah Mariam Agustina, MKes Psikolog. Langsung saja, saya akan menyampaikan hasil dari refleksi pengalaman konseling saya dengan siswa kelas 5 SD 1 minggu yang lalu. Pada refleksi pengalaman konseling saya ini memerlukan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan analisis. Baik, pada tahapan analisis ini, saya melakukan analisis pada seorang siswa kelas 5 SD yang bersekolah di salah satu sekolah negeri di Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari orang tua anak dan juga dari anak itu sendiri, anak ini malas mengerjakan tugas dan sering mengerjakan tugasnya pada malam hari. Pada siang hari, ia keasikan bermain dengan teman dan bermain game online di gadgetnya. Nilai yang didapatkan anak juga menurun karena anak ini malas belajar dan mengerjakan tugas. Dia juga kurang semangat dalam mengikuti pelajaran. Pada tahapan selanjutnya ada tahap sintesis. Saya melakukan wawancara dengan siswa ini sendiri dan juga dengan ibu dari siswa ini. Setelah saya berbicara dengan ibu dari siswa ini, ibunya mengatakan bahwa anak ini sering mengerjakan tugas pada malam hari dan pernah lupa mengerjakan tugas, dan nilai ulangannya juga menurun. Selanjutnya tahap diagnosis. Nilai ulangannya yang menurun disebabkan karena ia malas mengerjakan tugas, sering terlambat, dan juga lupa mengerjakan tugas karena ia keasikan bermain game di gadgetnya. Selain itu, juga lebih tertarik bermain dengan teman-temannya daripada mengerjakan tugas yang diberikan gurunya. Pada akhirnya, nilainya pun menurun dari biasanya. Biasanya nilainya bagus, tapi semenjak belajar di rumah, nilainya jadi menurun. Nah, selanjutnya ada tahap prognosis. Saya juga bertanya kepada anak ini beberapa pertanyaan tentang kegiatan yang dilakukannya setiap hari, dari pagi sampai malam. Dan juga bertanya apa yang membuat dia suka mengerjakan tugas di malam hari. Dan ia menjawab karena ia malas mengerjakan pada siang hari. Dia mengatakan pada siang hari ia bermain dengan teman-temannya dan juga main game online, jadi mengerjakan tugasnya pada malam hari. Selain itu, saya juga melihat hasil ulangan anak yang menurun dari sebelum sekolah dilakukan di rumah. Pada sebelumnya, ketika pembelajaran dilaksanakan di sekolah, nilainya cukup bagus. Namun ketika sekolah dilaksanakan di rumah, secara online atau daring, maka nilai anak ini menjadi menurun karena kegiatannya di rumah itu lebih banyak kepada bermain daripada melaksanakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Baik itu bermain dengan temannya di lingkungan rumahnya, maupun bermain game online di handphonenya. Nah, setelah saya mengetahui keadaan anak ini, yaitu ia kesulitan untuk membagi waktu antara belajar dan juga bermain, maka saya memberikan treatment atau konseling. Yang pertama, saya mengajak anak ini untuk membuat jadwal kegiatan sehari-hari yang dilakukannya. Baik itu waktu untuk sekolah dari jam 8 pagi, lalu setelah selesai melaksanakan tugas yang diberikan oleh sekolah, lalu ia membantu orang tua di rumah, dan juga waktu untuk bermain game sekitar 1 jam pada siang hari dan juga 1 jam pada malam hari. Jadi total untuk bermain game di gadget hanya 2 jam dalam 1 hari. Dengan membuat jadwal kegiatan sehari-hari yang dilakukannya, kegiatannya dalam sehari-hari akan lebih terarah dan juga waktunya juga terbagi untuk belajar, waktu untuk bermain, dan juga waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Yang kedua, saya juga memberikan motivasi dan memberi semangat untuk mengikuti pembelajaran agar nilai yang didapatkannya tidak menurun lagi. Dan yang ketiga, saya mendampingi anak mengerjakan tugas setelah guru mengirimkan tugas yang diberikan kepada anak. Waktu saya melaksanakan konseling, kebetulan guru di kelasnya mengirimkan tugas lewat online atau grup WhatsApp. Nah, saya mengajak anak itu untuk langsung mengerjakan tugas yang baru saja dikirimkan gurunya agar setelah mengerjakan tugas dan mengirimkan tugasnya kepada guru, maka ia bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain dan tugasnya sudah dia selesaikan. Dan anak itu mau untuk mengerjakan tugasnya langsung. Saya mendampingi dia mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu tindak lanjut atau follow up. Dalam 1 minggu setelah melakukan wawancara dan konseling dengan anak tersebut, saya kembali mengunjungi anak ini dan melihat perubahan bahwa anak ini lebih rajin mengerjakan tugas sekolahnya. Ia mengerjakan tugasnya langsung setelah gurunya mengirimkan tugas sekolah hariannya. Jadi setelah gurunya mengirimkan tugas lewat WhatsApp, dia langsung mengerjakan tugasnya. Hal ini terbukti ketika saya datang, saya menanyakan kepada dia apakah sudah mengerjakan tugas,
dan dia menjawab sudah mengerjakan tugasnya dan mengumpulkannya kepada gurunya. Dan orang tuanya juga memberitahu saya bahwa setelah mendapatkan bimbingan, anak ini semakin rajin mengerjakan tugas karena ia termotivasi untuk mendapatkan nilai yang bagus. Selain itu, ia juga jadi rajin membantu orang tuanya di rumah. Karena jadwal kegiatan harian yang dibuat itu, ia lebih bisa membagi waktu belajar dan bermainnya. Ia lebih mendahulukan untuk mengerjakan tugasnya, lalu setelah itu, ia melakukan kegiatan yang lain seperti membantu orang tua, baru setelahnya melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti bermain. Perubahan yang saya lihat pada anak ini sangat bagus. Ia lebih rajin belajar dan semangat karena ingin mendapatkan nilai yang bagus dan tidak mau nilainya terus menurun. Ia sudah bisa membagi waktu antara bermain dan juga belajar. Anak ini lebih mengutamakan untuk mengerjakan tugasnya terlebih dahulu, lalu setelahnya baru melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain, seperti bermain bersama dengan teman-temannya atau bermain game online. Inilah refleksi dari hasil pengalaman konseling saya dengan siswa kelas 5 SD. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.